Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nazir, aku dari program studi Teknik Lingkungan angkatan 2020. Aku di sini sebagai narasumber ngobras fotografi. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mau nanya Kak, JIR itu perannya berapa persen sih dalam menentukan hasil foto kita? Persentase ya? Gini deh. Misalkan kalian punya kamera seharga mobil Ferrari. Terus kalian baru pertama kali megang kamera. Kalian nggak tahu tuh cara mengatur segitiga exposure yang pas itu gimana, cara ngambil angle yang pas untuk sebuah kejadian itu gimana, cara nyampein pesan dari sebuah foto itu gimana. Ya itu cuman kamera doang, nggak bisa ngasilin apa-apa. Beda hanya kalau kalian punya kamera ya murah lah ibaratnya, kayak kamera ini contohnya A6000. Tapi kalian punya skill di bidang fotografi, kalian bisa ngatur segitiga exposure yang pas di mana, kalian bisa ngambil angle yang bagus di mana, dan yang itulah itu bisa ngasilin foto yang wow. Nah dari situ kalian bisa nyimpulin tuh persentasi dari kedua hal itu berapa persen. Itu semua tergantung diri kita masing-masing. Oke, next. Pertanyaan kedua. Segitiga exposure itu apa sih Kak? Segitiga exposure. Nah ini hal yang paling aku suka nih, yang udah kita bahas di awal juga tadi. Jadi segitiga exposure itu ada 3. Yang pertama itu ada ISO, yang kedua ada shutter speed, dan juga aperture atau bukaan lensa. Oke, kita bahas satu-satu ya. ISO itu lebih mudahnya seberapa peka sensor kamera kita itu menangkap cahaya. Jadi semakin kecil angka ISO itu semakin gelap, dan semakin besar itu sebaliknya, semakin terang. Oke, yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed itu lebih gampangnya adalah seberapa cepat shutter di kamera itu membuka dan menutup. Jadi semakin kecil angka shutter, foto yang dihasilkan itu akan semakin blur, atau shutternya itu semakin lambat. Tapi foto yang dihasilkan itu semakin terang. Nah, beda kalau angka shutternya itu tinggi, foto yang dihasilkan itu semakin tajam, atau shutternya itu makin cepat. Tapi foto yang dihasilkan juga semakin lambat karena cahaya yang masuk itu lebih sedikit. Oke, yang ketiga ada aperture atau bukaan lensa, atau bahasa ilmiahnya diafragma. Oke. Jadi itu seberapa besar bukaan lensa yang ada di lensa kita. Jadi kalau semakin di lensa itu sebutan diafragma itu dilambangkan dengan F garis miring terus angka. Nah, semakin kecil angka setelah F itu diafragma yang dihasilkan itu semakin besar, otomatis cahaya yang masuk semakin terang. Dan juga semakin kecil angka F dan diafragma itu semakin besar, ruang fokus antara gambar itu semakin sempit, atau kalian bisa mengenalnya tuh foto bokeh. Jadi belakangnya ini blur gitu. Kalau kayak foto ini diafragmanya besar, makanya fotonya tuh nggak bokeh-bokeh amat belakangnya. Oke, mungkin seperti itu segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu tergantung kalian tujuan fotonya itu buat apa. Misalkan kalian mau foto sport, itu kalian prioritaskan di bagian shutter. Kalau kalian mau foto estetik atau foto-foto beauty itu prioritaskan di bagian aperture. Dan misalkan kalian mau foto di low light, itu prioritasnya ke ISO. Oke, next. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Cara ngefoto yang bagus itu gimana sih Kak? Oke, cara foto yang bagus ya. Kalau kita bikin sebuah list, mungkin yang pertama itu kalian harus tahu dulu tujuan kalian foto itu buat apa. Kalau udah tahu tujuan, misalkan kalian mau foto sport yang bagus gimana? Kalian harus tahu segitiga exposure tadi. Jadi kalian prioritaskan misalkan di bagian shutter, kalian mau nangkap sportnya itu jelas. Jadi kalian harus punya shutter yang tinggi. Dan juga kalian nggak ngelupain tuh yang namanya komposisi, angle. Ya intinya cara ngehasilin foto yang bagus itu nggak cuman kita cuma tahu materi gini doang. Kalian harus perbanyak eksperimen, perbanyak jam terbang. Foto yang bagus itu bakalan muncul sendiri. Dan itu bakalan jadi karakter kalian sendiri gitu loh. Punya ciri khas foto kalian sendiri. Misalkan kalian punya hobi foto low light, punya foto yang negative space, itu semua bagus. Tergantung kalian sukanya gimana.
dan itu bakalan jadi ciri khas kalian. Oke, pam. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita di Ngobras hari ini. Aku mau pamit undur diri. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya UKM Artpedia. Ya mungkin itu aja. Salam dari aku, salam budaya. Ciao.